anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup kami. Dan bersama-sama dengan kami ya Bapa, Engkau berjalan bahkan di tengah lembah kekelaman sekalipun. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang begitu besar, begitu melimpah, begitu mewah. Yang seringkali juga kami tidak sadari Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu itu. Dan hari ini Engkau kembali memanggil setiap kami Tuhan. Untuk memuji-Mu, untuk melihat kebesaran-Mu. Dan tiba waktunya untuk kami dengar firman-Mu. Tuhan, kami sadar ketika firman-Mu diberitakan iblis tidak tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu fokus kami. Dia akan pakai kelemahan fisik kami untuk bikin kami ngantuk dan gak fokus dengerin firman. Dia berusaha untuk menutupi telinga kami Tuhan, untuk tidak mendengar sabda-Mu. Dan belum lagi keberadaan kami Tuhan, dosa-dosa yang ada dalam diri kami yang mungkin menuduh dan mengganggu kami sehingga kami tidak fokus. Tuhan, kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk menyiapkan hati kami sehingga ketika firman-Mu diberitakan, hati kami siap menerimanya Tuhan dengan sukacita. Dan kami sekali lagi melihat kebesaran Allah kami dan menolong kami untuk tetap berjuang di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Silakan teman-teman yang sudah pelayanan. Terima kasih. Shalom teman-teman. Enggak ada suaranya ya. Shalom teman-teman. Oke, ternyata udah melek ya. Hari ini kita mau membahas satu tema, masih di dalam rangkaian movement kita, yaitu tema kedua, keep fighting. Kalau bahasa Indonesianya, tetap berjuang. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 32, ayat yang ke-22 sampai 32. Kejadian 32, ayat 22 sampai 32. Pada bawa kitab kan ya? Gadget juga boleh ya, tapi Alkitab fisik lebih bagus. Kejadian 32 ayat 22 sampai yang ke-32. Sudah dapat? Saya berharap teman-teman bisa baca dari Alkitab sendiri, meskipun beda terjemahan gak apa-apa. Tapi kalau yang gak bawa Alkitab terpaksa, oke, ditampilin. Tapi yang punya Alkitab stay, baca di Alkitabnya ya. Di depan pakai terjemahan baru 2. Kita akan baca bergantian. Koko akan baca dari ayat yang 22, teman-teman 23, oke? Kita mulai ya. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang tahu ini film apa? Ya, film Korea, betul. Tahu lah artisnya ya.
Ini film di Netflix, ada yang tahu nggak judulnya? Angkat tangan kalau tahu. Nggak ada yang tahu. Baru nih. Nggak ada yang tahu. Penggemar Netflix, penggemar drakor. Nggak tahu? Thank you, Luis. Ya, judul film ini adalah Black Knight. Kesatria Hitam, Black Knight. Kisahnya, konteks ceritanya adalah dunia hancur waktu itu karena ada satu meteor yang jatuh dan membuat udara itu tercemar. Ngirup udara biasa itu beracun begitu. Mirip Jakarta ya, polusi lagi tertinggi ya. Tapi ini lebih parah, bernafas aja susah dan sangat berbahaya jika bernafas karena ada zat racun yang ketika dihirup membuat bukan tubuh itu sakit, tapi malah bisa meninggal. Nah, tokoh utamanya yaitu Agent 5-8, begitu ya, 5-8, itu tugasnya, pekerjaannya adalah kurir. Kalian tahu kurir apa? Apa? Ya, kalau pernah pesen GoFood gitu ya. Nah, tukang Gojek yang bawain makanan tuh namanya kurir. Nah, dia kerjaannya itu, tapi dia bukan anterin makanan, dia anterin oksigen. Supaya pengungsi-pengungsi itu bisa mendapatkan pasokan udara bersih dan mereka bisa bertahan hidup. Sehingga kurir ini dianggap pahlawan, saudara. Teman-teman, kurir ini tuh dianggapnya bukan pekerjaan rendahan atau ya udah begitu biasa aja, tapi pahlawan. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada yang anterin oksigen. Nggak ada yang anterin oksigen, mereka semua mati. Nah, Agent 58 ini tuh kurir legendaris. Karena dia nih terkenal pasti berhasil menjalankan tugas menganterin oksigen itu. Nah, masalahnya begini. Karena oksigen itu barang berharga, tanpanya orang nggak bisa hidup, mobil dari kurir ini sering diserang sama bandit-bandit. Kan oksigen itu mesti dibeli, bandit ini nggak punya uang. Jadi mereka menunggu kapan mobil kurir ini lewat lalu akan diserang, dirampok dan ingin diambil oksigennya untuk mereka pakai. Sehingga agen kurir ini itu ada dua pilihan. Yang pertama, dia harus menghindari jalur-jalur yang rawan bandit. Atau yang kedua, kalau udah berusaha dihindari tetap diserang, pilihannya apa? Ya lawan begitu ya, jangan pasrah. Lawan banditnya, mempertaruhkan nyawa supaya bisa mengantarkan oksigen ini ke tempatnya. Dan seringkali Agent 58 ini karena legendaris ya, jadi ceritanya menang lah, tokoh utama menang gitu ya. Tapi seringkali dia juga luka-luka begitu karena harus berhadapan dengan orang-orang yang menyerang dia. Saudara, kisah film Black Knight ini kira-kira menggambarkan sedikit banyak potret kehidupan kita bukan? Mungkin gak berantem sama bandit gitu ya. Mungkin gak lawan preman begitu. Tapi mungkin dipalak, dibully begitu ya di sekolah. Enggak ya, dan sekolahnya baik-baik ya. Tapi saudara, teman-teman sekalian, mungkin masalah kita bukan diserang bandit, tapi di sekolah ketika kita menghadapi tugas dan ujian yang sulit, kita nggak bisa. Itu mungkin masalah kita. Kita pengen punya teman, tapi nggak punya teman, nggak ada yang mau temenan sama kita, itu masalah kita. Mungkin kita nggak pengen dibandingin oleh orang tua kita sama teman-teman kita atau sama koko cici kita, tapi kita dibandingin. Dan kita nggak bisa capai standarnya orang tua kita. Mungkin di rumah kita mengharapkan situasi yang enak, nyaman, kita bisa ngobrol sama papa mama, tapi tidak punya. Bagaimana ketika semua ini kita hadapi hari ini, realita kita, bagaimana kita memilih dan bagaimana kita menjalani hidup? Apakah kita akan menyerah? Saudara, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap bekerja di tengah kesulitan. Amin. Yang depan doang, amin. Kalian gak percaya Tuhan tetap tengah bekerja. Di tengah kesulitan Allah tetap bekerja. Percaya gak? Sedikit yang percaya ya. Kita akan lihat ya, bahwa Tuhan sebenarnya bekerja di tengah kesulitan kita. Cuma pertanyaannya, Tuhan itu ngapain dalam situasi hidup yang susah ini? Allah itu ngapain? Nah, kita mau melihat jawabannya ketika kita merenungkan kisah Yakub hari ini. Teman-teman, ada 3 hal yang aku pengen sharingin. Yang pertama, Allah seringkali menjumpai kita bukan di titik paling bagus.
Bukan waktu kita baik-baik aja, tapi waktu di titik terendah kita. Yang kedua, Allah menikmati keintiman dengan kita. Dan yang ketiga, Allah mengubah kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Kita masuk ya. Teman-teman, konteks kehidupan Yakub sejauh ini digambarkan kira-kira seperti ini. Yakub itu orang yang cerdas. Dia pintar, dia licik, dia tekun, dia rajin bekerja, dan dia kuat sebenarnya fisiknya. Tapi di saat yang bersamaan, Yakub itu penipu. Dia itu manipulator dan dia pengecut. Dia suka lari, dia suka kabur. Dan dia pernah menipu papanya dan kakaknya demi hak kesulungan. Ingat ya, sup kacang merah. Ada yang suka sup kacang merah? Enggak ya? Oh suka ya, Andrea ya? Oke. Hati-hati jangan jadi Esau. Enggak, bercanda. But well, dia tipu kokonya untuk dapat hak kesulungan. Lalu dia kabur ke pamannya, namanya Laban. Waktu kerja sama Laban, dia ditipu sebenarnya untuk mendapatkan istri yang dia pengen. Tapi di ujung-ujung dia tipu juga pamannya. Masalah harta dan ternak supaya dia makin kaya, memperkaya diri sendiri. Lalu ketahuan dan dia lari kembali. Kali ini balik ke tanah kelahirannya, harus ketemu Esau. Teman-teman lihat situasinya Yakub. Ini bukan situasi yang gampang loh. Udah berusaha tipu sana sini gitu ya. Udah mau kena konsekuensinya, kabur. Kelihatannya aman. Tipu sana sini, kabur. Kelihatannya aman. Dan ketika dia udah mau masuk ke tanah kelahirannya, ketika dikit lagi ketemu Esau, dia kirim hambanya dan bawa persembahan supaya Esau tuh senang gitu. Esau bahagia supaya jangan benci sama aku. Tapi kabar apa yang dia dapat ketika para utusannya itu pulang menjumpai dia? Dikatakan bahwa Esau datang dengan 400 orang. 400 orang, teman-teman. Ini kalau mau temenan happy-happy, ngapain bawa 400 orang? Nah, dengar hal ini, Yakub itu ketakutan luar biasa. Aduh, dia udah pikir Esau ini pasti mau balas dendam nih. Ini pasti aku diserang nih sama Esau nih. Keluargaku gimana? Harta bendaku ini gimana kalau diserang? Kali ini Yakub gak punya pilihan untuk lari. Kenapa? Karena sebelumnya di pasal yang sebelumnya yang kita gak baca, Yakub itu udah janji sama Laban. Oke ya, kita tidak akan melewati batas ini lagi. Aku gak akan lewatin ke sana, kamu gak usah kejar aku ke sini. Udah enak, udah aman. Tapi kali ini ketika berjumpa sama Esau, bisa lari gak? Udah gak bisa, udah janji. Kalau enggak dia akan diserang sama Laban juga. Jadi kali ini Yakub gak punya pilihan, dia harus berhadapan sama Esau. Apa respon Yakub ketika ia berjumpa dengan Esau? Sebentar lagi menghadapi Esau. Dia itu berstrategi. Yakub itu strategi dulu. Gimana caranya ya supaya damage-nya gak semua kena aku. Kita bagi dua. Kemah yang sini sama kemah yang sana. Kalau Esau serang yang sini aman. Kalau Esau serang ini, yang sini aman. Jadi strategi dulu. Habis susun strategi, baru doa. Tuhan tolong dong, Engkau kan Allah yang besar, Engkau kan Allah yang hebat. Tolonglah supaya Esau jangan datang dan habisin kami semua. Siapa yang kayak gitu? Ngaku, cari Tuhan waktu butuh. Udah pikir cara, aduh ada masalah, aduh ujian, nggak bisa, gimana ya? Cari cara. Bikin contekan gitu ya. Berpikir cara supaya bisa nyontek tapi gak ketahuan sama guru misalnya. Siapa strategi dulu, abis udah nyusun semua strategi, udah mentok juga, baru doa sama Tuhan. Tuhan tolong dong, udah mentok. Padahal kalau mau lihat Yakub, di Kejadian 32 ayat 2, dia udah ketemu Tuhan. Yakub udah ketemu Tuhan. Dia sebut, wah ini tempat hebat ya, Tuhan tuh udah pimpin saya sampai sejauh ini aman. Lalu dia kasih nama Mahanaim, artinya apa? Ada dua kemah, kemah aku dan kemah Allah. Kemah Allah ada malaikatnya, ada penjaganya. Saya sampai sini dijaga Tuhan. Tapi dengar Esau datang, dia lupa sama Tuhan.
Aduh gimana nih Esau. Di situasi yang desperate kayak gitu, di situasi yang dia udah gak tahu seperti apa, Yakub itu seberangin. Istrinya, budaknya, segala miliknya dia seberangin, lalu dia tinggal sendirian. Lalu di tengah kesendirian, di tengah malam, ada orang datang nyamperin Yakub. Karena gelap, gak ada lampu, dia gak tahu ini siapa. Tiba-tiba ada orang aja nyamperin gitu. Kan takut gak kalau lagi gelap-gelap, gak ada HP lagi lowbat, gak bisa nyalain flashlight, gak ada lampu jalan, tiba-tiba ada orang gede nyamperin kalian. Takut gak? Gak takut ya, wah fight macem-macem macem-macem. Padahal kalah begitu ya. Kan gak takut. Teman-teman, ini yang dialami Yakub. Di titik terendah, ada orang nyamperin dia. Dan kita tahu orang itu bukan orang sembarangan. Itu adalah Allah sendiri. Teman-teman, kapan kita paling merasakan kehadiran Tuhan? Waktu baik-baik aja atau waktu susah? Waktu apa? Nggak kedengeran. Waktu apa? Waktu susah ya. Itu realita hidup loh, itu kenyataan hidup. Kita itu paling ngerasain Tuhan bukan waktu baik-baik aja. Waktu baik-baik biasa lupa Tuhan, nggak butuh Tuhan. Tapi waktu susah, kejepit, udah nggak punya pilihan, baru inget Tuhan. Aduh Tuhan tolong. Bener kan? Kapan doa lebih kencang? Waktu deket ujian atau waktu masih jauh dari ujian? Waktu ujian deket ujian ya. Kapan mau datang ke Rabu? Waktu semua baik-baik aja atau waktu deket ujian, waktu nggak bisa mau ujian sekolah, tetap gak datang ya Kak Rabu mah. Doa sendiri aja. I'm just kidding. Tapi teman-teman, ini realita bahwa seringkali kita cari Tuhan, sadar kehadiran Tuhan waktu kita lagi susah. Nah itu Tuhan pakai sebenarnya. Momen paling sulit itulah Tuhan pakai untuk menarik kita dekat sama Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita ketika kita ada di titik paling bawah. Tapi Allah justru menghampiri kita dan menarik kita. Nah, aku datang. I'm here. Come. Kamu butuh pertolongan kan? Kamu butuh kekuatan untuk menghadapi hari yang baru kan? Come. I'm here. Teman-teman, apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Koko udah sebutin beberapa contoh di awal. Apakah engkau dibandingin? Dan kamu gak suka, tapi kamu gak bisa ngomong. Dan akhirnya lari. Udah deh, papa mama gak ngerti. Aku lari aja. Sama temen lebih ngerti aku. Main game. Melupakan dunia nyata, kabur ke dunia fantasi. Dunia maya. Atau justru habis lari ke main game, kecanduan sama game. Nilai mulai turun, disiplin mulai kacau, papa mama mulai marah-marah, kenapa kamu main game terus? Kita cuma ngomong papa mama gak ngerti. Saudara, apakah itu lembah tergelapmu? Seorang penulis bernama C.S. Lewis pernah berkata bahwa pain is God's megaphone. Rasa sakit kita, titik terendah kita, itu seperti megafonnya Tuhan. Tuhan tuh lagi seperti berteriak melalui penderitaan kita, pergumulan kita, untuk kita sadar bahwa Tuhan mau kita kembali sama Dia. Maka pertanyaannya begini, kalau kita bergumul, kalau kita lagi punya masalah, kita lari dari Tuhan, tinggalin Tuhan, I don't care, pokoknya saya mau urusin masalah saya sendiri. Atau kita lari kepada Tuhan, datang sama Tuhan dan mengakui, Tuhan emang saya gak bisa apa-apa. Mengakui titik terlemah kita. Tuhan emang saya pecundang, saya emang kalah mulu. Tuhan emang saya penakut, suka lari dari masalah. Tapi saya punya Tuhan yang menang. Saya punya Tuhan yang berkuasa. Teman-teman,
Kita lari dari Tuhan atau lari kepada Tuhan? Yang pertama, Allah menjumpai kita di titik terendah kita. Yang kedua, teman-teman, Allah senang intim dengan kita. Teman dicatat di ayat 24 sampai 26, orang itu bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing, sampai fajar mau datang, sampai mau terang. Lalu digambarkan, ia tidak dapat mengalahkan Yakub, dan Yakub tidak mau melepaskan orang itu sampai dia diberkati. Akhirnya orang itu ngapain? Pukul sendi pangkal paha Yakub sampai Yakub pincang. Itu pun gak bikin Yakub nyerah dan melepaskan orang itu. Teman-teman, kalau mau ditelusuri bahasa aslinya, kata memukul itu bukan mukul seperti begitu ya. Enggak. Tapi kalau diterjemahin bahasa Inggris, dia seperti touch atau lay a finger. Jadi seperti kayak disentuh. Bahkan gak ada kekuatannya, hanya sentuh. Tapi satu sentuhan itu saja bikin Yakub itu pincang. Tapi Yakub tetap mohon berkat karena dia gak bisa lawan Esau. Ayat ini bikin Koko bertanya-tanya 2 pertanyaan. Yang pertama, orang itu jelas dari Allah ya. Kalau Allah bisa dengan mudah mengalahkan Yakub, kenapa gak dari awal aja? Bener gak? Ngapain bergulat dari malam sampai subuh? Kenapa gak langsung gebuk aja, selesai. Udah Yakub gak bisa ngapa-ngapain, lepas. Ya kan? Bener kan? Kalau bisa dengan mudah, kenapa gak dari awal aja? Yang kedua, kenapa Allah atau orang ini harus segera pergi sebelum fajar tiba? Kalau baca ayatnya tadi kan dia bilang gitu ya, lepasin aku karena fajar udah mau tiba. Nah itu jadi pertanyaan dong, loh kenapa? Yang pertama ya kita jawab satu-satu ya. Kalau Allah bisa dengan mudah mengalahkan Yakub, kenapa gak dari awal aja? Jawabannya apa? Dalam perenungan Koko pikir adalah karena Allah senang berrelasi intim dengan Yakub. Allah senang habisin waktu sama-sama dengan Yakub. Beresin masalah Yakub tentang Esau itu gampang buat Tuhan. Itu gampang. Tuhan bisa melakukan segalanya, memperdamaikan Esau dan Yakub itu mudah. Tapi yang lebih penting bagi Tuhan adalah berrelasi dengan Yakubnya. Punya waktu sama Yakubnya itu lebih penting buat Tuhan. Hal yang sama juga buat kita teman-teman. Waktu kita berdoa dan kita minta Tuhan tolong selesaikan masalah kita. Buat Tuhan selesaikan masalah kita gampang atau susah? Gampang buat Tuhan. Tapi yang lebih penting dan yang lebih Tuhan inginkan adalah bergaul sama kita. Ya peduli sama kita. Dia pengen kita merasakan kasihnya yang besar. Lebih dari sekedar masalah kita selesai. Dia pengen kita punya relasi sama dia yang dekat. Teman-teman pernah gak kerja kelompok? Pernah kerja kelompok? Gak pernah ya? Semua kerjain sendiri ya? Hebat. Pernah ya? Luis ya? Good. Relasi intim itu seperti kalau kita punya teman baik, lalu kita bisa menikmati waktu sama dia. Ngobrol, nyantai, happy-happy. Nah ini contohnya nih, pernah gak kerja kelompok? Pernah ya, anggap aja pernah. Waktu kerja kelompok, yang sering kali efektif benar-benar kerja, berapa banyak? Dibanding happy-happy main. Lebih sering mainnya, lebih banyak waktu mainnya atau kerjanya? Percaya yang cowok-cowok pasti main. Saya juga dulu gitu soalnya. Nah, masalahnya begini nih. Kan kita tujuannya nyelesain masalah ya. Kerja kelompok ya. Pengennya selesai tugasnya. Tapi kenapa kita lebih banyak mainnya? Saudara kadang bagi kita juga seperti Tuhan gitu loh dalam hal ini. Kita tuh kadang udahlah tugas tuh bisa nantilah. Yang penting apa? Enjoy waktu sama teman-temannya. Nggak tergantikan nih. Nangkep gak? Tuhan tuh juga gitu. Selesain masalahmu itu gampang buat Tuhan. Tapi berrelasi sama kamu itu lebih penting. Segitu pengennya Tuhan tuh berrelasi sama kita. Itu yang pertama.
Kenapa nggak langsung dikalahin aja? Karena Tuhan pengen gaul sama Yakub. Berjam-jam bergulat sampai fajar mau menyingsing. Yang kedua, kenapa orang ini harus segera pergi sebelum fajar tiba? Karena di dalam perjanjian lama, bertemu muka dengan muka, lihat Tuhan, lihat muka Tuhan, itu pasti mati. Dan Allah tidak mau bunuh Yakub waktu itu. Allah belum mau mencabut nyawa Yakub dengan mengizinkan Yakub lihat mukanya Tuhan secara terang dan jelas sehingga dia mati. Teman-teman, kalau lihat perjanjian lama ada banyak contoh. Musa pernah minta, Tuhan perlihatkan wajahmu. Tuhan bilang apa? Kamu gak kuat lihat mukaku. Kamu lihat belakangku aja. Itu cara Tuhan melindungi Musa supaya Musa gak mati. Waktu Yesaya mendapat penglihatan, lihat Tuhan dengan serafimnya. Yesaya bilang apa? Celaka aku lihat Tuhan. Kenapa ya responnya gitu ya? Ya karena dalam perjanjian lama orang lihat muka Tuhan tuh pasti mati, gak kuat. Sehingga ada satu prinsip teman-teman di sini, ketika aku harus pergi sebelum fajar menyingsing supaya Yakub tidak melihat muka Tuhan dan mati. Sebenarnya Allah sedang melindungi Yakub dari dirinya. Allah melindungi Yakub dari Allah. Teman-teman, disinilah ada koneksi dengan Injilnya. Disinilah gospel connection-nya. Teman-teman, Allah itu juga pengen berrelasi intim loh sama kita. Gak peduli kita tua atau muda. Waktu kita masih muda seperti remaja, Tuhan pengen bergaul, Tuhan pengen kenal sama kita. Satu persatu. Karena dia menikmati keintiman dengan kita. Tapi masalahnya gak mungkin. Karena dosa. Engkau dan saya melakukan dosa. Bukan cuma melakukan, tapi kita penuh dengan dosa. Apakah Yakub orang yang bersih? Enggak kan? Dia penipu, dia tipu orang banyak. Dia lari, dia penakut, dia pecundang. Apakah itu berkenan? Dan Tuhan senang, wah kamu hebat ya, jago nipu. Masa gitu? Kan enggak ya? Dan sama kita juga orang berdosa, kita menyakiti Tuhan. Sehingga waktu Allah mau berelasi gak mungkin, kita pasti mati. Kita pasti mati kalau kita di dalam dosa berjumpa sama Tuhan. Terus gimana dong? Tuhan tetap mau berrelasi intim sama kita. Tapi kalau berrelasi intim kita mati. Caranya adalah Allah mengirim seorang pribadi yang jadi pendamai antara kita dan Allah. Yaitu Yesus Kristus. Di atas salib itulah Yesus Tuhan kita jadi pendamai. Supaya kita bisa berrelasi dengan Bapa kita. Yesus adalah Yakub yang lebih baik. Yesus adalah Yakub yang lebih baik. Kenapa? Kalau Yakub bergumul sama Allah untuk dapetin berkat buat dirinya sendiri, Yesus Kristus di Taman Getsemani itu bergumul sama Allah, tapi dia gak paksa untuk kehendaknya terjadi. Dia gak paksa untuk dapat berkat. Tapi dia menyerahkan dirinya. Sang berkat itu sendiri jadi kutuk buat kita. Supaya kita yang harusnya dihukum, supaya kita yang harusnya dikutuk teman-teman. Itu justru dapat berkat dari Allah. Ulangin ya. Yesus Kristus tuh bergumul sama Allah, tapi dia serahkan dirinya, sang berkat itu sendiri untuk jadi kutuk. Untuk dihukum sama Allah. Supaya kita yang harusnya dikutuk, yang harusnya dimurkai Tuhan, mendapatkan berkat penerimaan dari Allah. Yesus adalah Yakub yang lebih baik, karena dia tidak fokus selamatin diri sendiri. Tapi dia demonstrasikan kasih yang gitu besar, dengan menyerahkan dirinya, agar kita diselamatkan. Dan apa yang Allah lakukan melalui Yesus di salib, itu persis apa yang Allah lakukan buat Yakub. Kalau Yakub Tuhan lindungi dengan cara dia harus pergi supaya tidak melihat muka dengan muka dan Yakub mati. Hari ini Tuhan Allah memberikan Yesus Kristus supaya Allah ketika melihat kita bukan melihat kita yang penuh dosa, tapi melihat Yesus Kristus yang penuh dengan kekudusan itu melindungi kita. Yesus yang pasang badan depan kita supaya kita tidak binasa.
ketika dilihat Allah. Kalau Allah begitu rindu untuk jalin relasi yang intim sama kita, bahkan sampai serahkan Yesus supaya bisa berelasi dengan kita, maka pertanyaan buat kita hari ini, teman-teman, apakah kita juga rindu untuk berelasi sama Tuhan? Apakah engkau mau kasih waktu saat teduh 10 menit, 15 menit sehari aja untuk ketemu Tuhan, untuk doa, untuk baca Alkitab, untuk ngobrol sama Tuhan? Kayaknya kita rindu ya, punya waktu. Karena Allah begitu rindu berelasi intim dengan kita. Bagian yang terakhir, Allah itu ngubah kita ketika kita berjumpa dengan Dia. Teman-teman, waktu Yakub selesai, lalu dia diberkati, Yakub itu namanya diubah. Dari Yakub menjadi Israel. Yakub itu artinya penipu. Beneran. Yakub itu arti namanya adalah penipu. Israel arti namanya adalah Allah yang memimpin. Beda ya. Bayangin kalau kalian dikasih nama penipu. Dikatain teman-teman kan, penipu. Kesel gak sih? Ya kesel lah ya. Dikasih nama kok penipu. Tapi Allah mengganti namanya menjadi Israel. Allah yang memimpin. Teman-teman, ini perubahan identitas total. Dari orang yang kerjaannya nipu, sekarang jadi orang yang membiarkan hidupnya dipimpin sama Tuhan. Lalu arah hidupnya juga berubah. Orang yang selama ini lari menipu untuk kepentingan diri sendiri, diubah Tuhan menjadi bapak patriark, menjadi bapak dari bangsa yang besar, Israel, yang melaluinya kita menemukan keselamatan. Tapi teman-teman, bukan cuma perubahan yang seperti itu. Ada perubahan yang kedua, yaitu apa? Kakinya terkilir. Dia pincang. Yakub ini pincang habis ketemu Tuhan. Jadi kali ini dia betul-betul gak bisa lari dari Esau. Jangan lupa masih ketemu Esau nih. Dia gak bisa kabur lagi dari Esau. Teman-teman, perjumpaan sama Tuhan tidak selalu semuanya sweet loh. Tidak selalu semuanya enak seperti yang kita inginkan. Perjumpaan dengan Tuhan itu seringkali atau kadangkali, tergantung konteksnya, membuat kita broken. Ada hal yang harus kita tinggalkan, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita senengin, kita harus lepasin. Perubahan dari Tuhan melibatkan brokenness dari kita. Tapi meskipun pincang, kalau kita mau lihat ending kisahnya, Yakub itu kali ini berdiri paling depan. Kalau tadi sebelumnya dia atur barisan, aku yang paling belakang. Bahkan istri pun di depannya dia, aku paling belakang. Itu Yakub yang dulu. Tapi habis ketemu sama Tuhan, waktu ketemu Esau, Yakub berdiri paling depan dengan kaki yang pincang. Gak bisa ngelawan sebenarnya, tapi punya keberanian untuk menghadapi Esau waktu itu. Teman-teman, kita melihat bagaimana Yakub merengkuh kesulitan, merengkuh hal yang sulit di dalam hidupnya, tapi maju, berjuang bersama Tuhan. Dan itu bikin dia menggenapi kehendak Tuhan, rencana Allah bagi dirinya, yaitu bangsa pilihan Tuhan, mendatangkan berkat bagi kita semua, bagi seluruh dunia. Teman-teman, pertanyaannya begini. Di tengah pergumulan hidup, kita mungkin sering doa sama Tuhan ya. Tapi abis doa pun, kenyataan gak berubah. Situasinya gak berubah. Pernah doa kayak gitu? Kayak Tuhan gak dengerin doa. Saya bertahun-tahun doain papa mama belum percaya sampai sekarang. Kayaknya gak berubah. Kok udah berdoa, Tuhan katanya dengar dan jawab doa, kok gak berubah? Tapi saya belajar akhirnya, teman-teman, bahwa Allah mungkin tidak mengubah situasi kita, tapi Allah mengubah kita. Allah mengubah cara kita untuk melihat. Allah membuat kita semakin tangguh untuk berserah dan bersandar kepada Dia. Maka pertanyaan kita hari ini, setelah kita ikut Tuhan dari sekolah minggu mungkin, ikut korem,
Ikut retret, buat yang ikut retret kemarin-kemarin. Maka pertanyaannya, apakah kita berubah makin serupa Yesus? Atau pertanyaan yang lebih tepat, apakah kita mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak nyenengin Tuhan, untuk ambil keputusan, Tuhan mulai hari ini, karena Engkau begitu mencintaiku, aku mau mencintai Tuhan total. Teman-teman, Yesus telah berjuang menghadapi maut, tidak menyerah. Dia tidak menuruti keinginannya sendiri untuk membiarkan cawan itu berlalu, tapi menaati Allah, menerima murka demi kita. Maka pertanyaannya hari ini, apakah kita mau berjuang bukan untuk keinginan kita sendiri, tapi untuk menaati Kristus dan mencintai Dia total dengan seluruh hidup kita. Sebagai penutup, ini waktu foto-foto waktu saya di Saat, ada koko pembimbing saya, kami masih kurus waktu itu. Masih kenal kan ya? Itu waktu saya masih kurus, sekarang masuk Greenfield makmur ya, sejahtera. Ternyata koko pembimbing saya masuk Greenfield juga makmur gitu. Itu tanda bahwa kami bersuka cita gitu ya. Nah, ini foto dengan teman kamar saya. Ini diambil waktu Koko masih tingkat 1, waktu itu ada pelayanan khotbah begitu ya. Tingkat 1 suruh khotbah, suruh sharing gitu. Ini tim pelayan satu angkatan. Nah, yang unik dari foto-foto ini adalah tuh tulisannya. Apa itu? Peniel Chapel. Atau di dalam teks yang tadi kita baca, dikatakan bahwa tempat Yakub ketemu Tuhan dikasih nama apa? Peniel. Artinya apa? Saya ketemu Tuhan muka dengan muka, tapi saya selamat. Kalau percaya, waktu kasih nama Peniel Chapel, dosen-dosen dan tim yayasan itu pasti berdoanya begini. Mahasiswa itu tiap pagi chapel, itu ketemu Tuhan dan sadar, oh Tuhan tuh luar biasa baik, sehingga dapat kekuatan jalanin hidup. Jalanin tugas-tugas kuliah yang susahnya setengah mati. Dan bukan cuma itu aja, supaya mahasiswa itu pelan-pelan diubah hidupnya. Karena kami chapel itu tiap itu ibadah. Tiap hari ibadah begitu. Kita kan tiap minggu doang ibadah. Ini tiap hari ibadah. Saya percaya itu doa dari para dosen kami supaya kami jadi hamba-hamba Tuhan yang hidupnya diubah oleh kasih Kristus demi kemuliaannya Tuhan. Tapi kalau pikir bukan cuma Peniel Chapel, seolah-olah kalau nggak di Peniel Chapel maka hidup kita nggak berubah. Meskipun yang SYC yang mau ikut saat youth camp tahun ini boleh ya rasain daftar lihat Peniel Chapel. Tapi bukan cuma itu. Tahu tempat ini apa? Apa ini? Ebenezer. Ini aula di gedung Ebenezer. Kok percaya juga waktu orang kasih nama, dia berdoa bahwa setiap anak-anak Tuhan yang datang ke tempat ini, itu memaknai kata Ebenezer. Ebenezer artinya adalah sampai di sini Tuhan telah memimpin kita. Itu berarti apa? Itu doanya bahwa kita setiap kali ibadah di tempat ini, itu ingatnya apa? Tuhan itu sudah pimpin masa-masa tergelap kita waktu itu. Tuhan sudah membawa kita melewati masa tersulit. Kalau Tuhan sudah pernah membawa kita di masa lalu, melewati masa yang sulit, hari ini dan ke depan, Tuhan akan tetap setia pimpin kita. Karena itu hari ini kita mau tetap berjuang, kita mau keep fighting. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dari kekuatan daripada Allah sendiri. Bukan untuk kepentingan kita, tapi serahkan diri kita untuk genapi rencananya Tuhan. Jadi saksi bagi Tuhan, karakter kita diubahkan makin serupa Tuhan. Dan kita mengasihi teman-teman kita, saksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau yang paling mengenal setiap kami. Ada banyak hal yang mungkin kami pergumulkan.
kesulitan di dalam hati, kehidupan yang kami mungkin tidak bisa ungkapkan kepada siapa-siapa Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan mungkin masalah itu membuat kami ingin menyerah saja Tuhan. Kami lari saja. Kami lari ke nonton drakor berjam-jam. Merasa diri bahagia, merasa diri lepas. Tapi sebenarnya kami sedang lari dari masalah. Kami main game online aja. Supaya kami happy, supaya masalah itu lupa. Kami seperti dibius dan lupa semuanya. Tapi sebenarnya kami sedang lari dari Tuhan. Kami sedang lari, kami takut menghadapi masalah. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau justru menjumpai kami di titik-titik terendah kami. Ketika kami tidak berkutik, ketika kami tidak bisa apa-apa, ketika kami harus mengakui bahwa kami loser, kami pecundang, kami pengecut, kami lemah. Tapi di situ anugerah Tuhan sekali lagi memulihkan dan melawat kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau begitu mencintai kami. Engkau mau berelasi dengan kami. Dan serahkan Yesus supaya kami bisa punya relasi sama Bapa. Dan Tuhan mau mengubahkan kami setiap kami berjumpa sama Tuhan. Allah, kami percaya bahwa Engkau hadir hari ini. Ketika kami datang, ketika kami beribadah, kami sedang berjumpa sama Allah. Jangan biarkan hari ini lewat begitu saja seperti hari-hari lain, seperti minggu demi minggu. Kami datang ke gereja, kami dengar firman Tuhan, lalu kami pulang, tidak ada perubahan apa-apa terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau. Kami mohon Engkau mengubah kami. Kami mohon Engkau membawa kami satu langkah lebih dekat serupa dengan Yesus. Di tengah pergumulan hidup, kami berjuang bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi supaya Kristus makin dilihat untuk menggenapkan rencana Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan pada setiap kami. Masih muda, kami jadi saksi-saksi Tuhan di sekolah, di rumah, di pertemanan kami saksikan bahwa anak Tuhan hidupnya beda. Anak Tuhan karakternya baik, anak Tuhan tidak ngomong kotor, anak Tuhan pikirannya lurus, mengasihi sesama, bukan hanya diri sendiri. Tuhan tolong setiap kami, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu kiranya yang tinggal di dalam hati setiap kami, itu mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Allah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.